Halo teman-teman, ketemu lagi di Belajar Bareng Aljabar Linier. Jika kemarin kita sudah membahas tentang ruang vektor di R2, R3, dan juga Rn, kita akan melanjutkan pembahasan berikutnya tentang norma, jarak, dan juga hasil kali titik di ruang n dimensi atau Rn. Yuk kita bahas bersama. Nah, perlu teman-teman ingat bahwa norma atau norm itu merupakan panjang atau magnitudo dari suatu vektor. Misalkan seperti ini di ruang 2, saya punya vektor dengan komponen V1, V2, maka panjang vektor V ini bisa saya peroleh dengan menghitung sisi miring dari segitiga siku-siku yang dibentuk oleh V1 dan V2. Sehingga dari sini teman-teman, kita punya ketika vektor itu di R2, maka panjang dari vektor V itu yang komponennya V1, V2 bisa saya cari menggunakan teorema Pythagoras. Jadi yang namanya panjang vektor V ini bisa saya peroleh dengan mencari akar dari V1 kuadrat ditambah dengan V2 kuadrat. Bagaimana dengan vektor yang ada di ruang 3? Maka dengan cara yang sama kita bisa memperoleh panjang vektor V ini, di mana vektor V ini komponennya adalah V1, V2, V3. Maka kita peroleh panjang vektor dari V ini kuadratnya, kita lihat di sini. Dengan teorema Pythagoras kita peroleh panjang dari V ini adalah OR kuadrat ditambah PR kuadrat. Di mana kita amati di sini OR ini bisa kita peroleh dari HIR kuadrat. Jadi kuadratnya OR itu nilainya sama dengan HIR kuadrat ditambah dengan OHI atau di sini SR kuadrat. Dari sini karena OHI ini merupakan V1, jadi karena dia ada di sumbu X ya, OHI ini sama dengan V1, kemudian OS ini sama dengan V2, panjang PR ini sama dengan V3. Dengan demikian, dengan cara yang sama seperti di ruang 2 tadi, kita bisa mencari panjang dari vektor V ini sama dengan akar dari V1 kuadrat ditambah dengan V2 kuadrat ditambah dengan V3 kuadrat. Secara umum, jika kita memiliki vektor di Rn, maka kita bisa mendefinisikan magnitudo dari vektor V atau disimboli dengan bentuk seperti ini, nilai mutlak tapi double. Norma dari V itu dapat dirumuskan sebagai akar dari penjumlahan V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat hingga Vn kuadrat. Bisa difahami ya teman-teman ya. Nah, dari rumus itu kita juga bisa mendefinisikan jarak. Jadi selain norma, kita juga bisa mendefinisikan jarak antar titik melalui norma dari vektor. Misalkan seperti ini. Ketika kita punya vektor P1, P2, kita bisa melihat panjang vektor atau norma dari vektor P1, P2 itu sebagai jarak antara P1 dan P2 di ruang 2 atau disimboli dengan D. Apa itu D? D itu adalah nilainya sama dengan norma dari vektor P1 ke P2, di mana kita peroleh dengan cara mengkuadratkan setiap komponen dari vektor P1 P2. Berarti di sini kita peroleh X2 kurangi X1 kuadrat ditambah dengan Y2 kurangi Y1 kuadrat. Kemudian setelah kita jumlahkan kuadratnya, maka kita cari akar dari penjumlahan tersebut, diperolehlah jarak dari P1 ke P2. Contohnya nih, misalkan saya punya titik P1 komponennya -1, -1, P2 komponennya 3,5. Kalau kita ingin mencari jarak dari P1 ke P2, berarti sama halnya kita mencari norma atau panjang vektor P1 ke P2 atau di sini saya simboli dengan V. Bagaimana caranya? Bisa kita peroleh dengan mengurangkan 3 dengan -1, kemudian kita kuadratkan, dijumlahkan dengan 5 dikurangi dengan -1 dan kita kuadratkan, di mana masing-masing mewakili X1, X2 dan Y1, Y2. Dengan demikian kita lanjutkan operasi aljabarnya, akan kita peroleh panjang dari vektor
P1 ke P2 atau jarak dari P1 ke P2 itu adalah akar 52. Nah, di sini kita bisa mendefinisikan secara umum kalau di ruang vektor R3 dan kita ingin mencari jarak antara titik P1 dan P2 dengan cara yang serupa, kita mencari jarak P1 ke P2 itu sebagai norma dari vektor P1 ke P2, yaitu kita kurangkan X2 dengan X1 kita kuadratkan, dan seterusnya sampai Z2 dikurangi Z1 kita kuadratkan, dan hasilnya kita akar. Jadi hasil penjumlahannya kita akar. Nah, jarak ini secara umum di vektor ruang n dimensi itu dapat juga didefinisikan seperti ini, teman-teman. Misalkan U itu merupakan titik di Rn atau di ruang n, V juga merupakan titik di ruang n, maka kita bisa mendefinisikan jarak dari U ke V ini sebagai notasinya DUV yang didefinisikan sebagai norma dari vektor U dikurangi vektor V, atau kalau kita tuliskan dengan rumus normanya adalah akar dari U1 kurangi V1 kuadrat ditambah dengan U2 kurangi V2 kuadrat dan seterusnya sampai UN dikurangi VN kuadrat. Nah, bisa difahami kan ya teman-teman? Kita akan lanjutkan pada pembahasan berikutnya, yaitu tentang teorema norma. Jadi di teorema norma ini ada beberapa hal yang bisa kita gunakan, yaitu yang pertama bahwa ketika kita punya V itu merupakan suatu vektor di ruang n dan K itu merupakan sebarang skalar, maka kita bisa memiliki bahwa norma dari vektor V itu selalu non negatif atau dia selalu lebih dari sama dengan 0. Kemudian yang kedua, ketika norma itu bernilai 0, jadi ketika norma suatu vektor bernilai 0, maka berlaku jika dan hanya jika V-nya itu juga merupakan vektor 0. Kemudian yang ketiga, ketika kita punya suatu perkalian skalar dengan vektor V, kemudian kita cari panjang vektornya, maka kita peroleh mutlaka dikali dengan panjang atau norma dari vektor V, seperti itu. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang vektor satuan. Apa itu vektor satuan? Vektor satuan ini bermakna ketika kita punya suatu vektor V, kemudian kita akan memiliki panjang dari vektor V adalah sepanjang ini, teman-teman. Ketika kita memiliki suatu vektor yang searah dengan V, tetapi panjangnya adalah 1. Nah, maka vektor yang seperti ini kita sebut dengan vektor unit, yaitu vektor yang panjangnya sama dengan 1 atau magnitudonya 1 dan arahnya sama persis dengan arahnya suatu vektor yang sudah ditentukan, yaitu di sini V. Maka di sini kita definisikan vektor satuan atau unit vektor itu merupakan vektor dengan panjang atau norm yang sama dengan 1. Maka secara umum kalau kita ingin mencari suatu vektor unit dari vektor yang lain, maka kita bisa memiliki rumus dengan cara mengalihkan V dengan 1 per norma dari V. Artinya di sini U ini akan selalu searah dengan V karena dia merupakan perkalian skalar dari vektor V dan juga panjangnya adalah 1. Seperti itu. Vektor satuan bisa saya ilustrasikan seperti ini. Misalkan diberikan vektor V dengan normnya yaitu 2. Nah, kita bisa mencari vektor satuan dari V itu merupakan U yang memiliki arah yang sama dengan V. Berarti kita cukup mengalihkan vektor V dengan 1 per 2. Seperti itu. Nah, misalkan teman-teman diminta untuk mencari vektor satuan U yang memiliki arah yang sama dengan vektor V, di mana vektor V-nya itu adalah vektor dengan komponen 5, 4, 2. Nah, dari sini berarti teman-teman perlu mencari dulu panjang dari V itu berapa atau norma V-nya. Kemudian teman-teman temukan vektor U-nya. Vektor U-nya ini bisa kita cari dengan membagi 1 dengan panjang dari V tadi. Kemudian kita kalikan dengan vektor V, maka akan ketemu vektor U-nya. Nah, vektor satuan standar pasti teman-teman sudah familiar dengan vektor yang sering disebut dengan vektor I
I dan juga vektor J. Vektor I ini bermakna vektor satuan yang komponennya adalah 1,0 kalau dia ada di R2. Kemudian vektor J itu merupakan vektor 0,1 di mana dia panjangnya adalah 1 ke sini ke atas 1 dan juga dia akan searah dengan sumbu Y. Nah, contoh vektor satuan ini kalau di R2 adalah I dan J, kalau di Rn bisa kita generalkan menjadi E1, E2 hingga En, dimana kalau E1 berarti yang bernilai 1 cukup komponen yang pertama, yang lainnya bernilai 0. Kemudian kalau E2 berarti yang bernilai 1 adalah komponen yang kedua, kemudian komponen yang lain bernilai 0. Begitu seterusnya sampai En, dimana yang bernilai 1 itu hanya komponen yang terakhir atau komponen yang ke N. Nah, vektor satuan ini sering digunakan di dalam menyatakan suatu vektor di dalam kombinasi linier. Seperti apa contohnya? Misalkan nih, saya punya vektor V, komponennya adalah V1, V2. Maka saya bisa menyatakan V ini ke dalam V1 dikali 1,0 ditambah dengan V2 dikali 0,1. Maka akan kita peroleh bentuknya adalah V1I, di mana V1I itu sama dengan V1 dikali 1,0 dan juga V2J, di mana V2J ini merupakan perkalian V2 dikali 0,1. Nah, berarti seperti ini V sudah menjadi suatu kombinasi linier dari I dan J. Kemudian kalau di ruang 3 kita punya V-nya itu V1, V2, V3, maka kita bisa menyatakan vektor V ini sebagai kombinasi linier dari I, J, dan K, di mana K-nya itu adalah vektor, di mana nilai komponennya adalah 1 pada saat komponen ketiga. Komponen yang lain dia bernilai 0, seperti itu. Nah, secara umum kalau misalkan kita punya vektor V pada ruang Rn, maka dapat dinyatakan ke dalam V1 kali E1 ditambah V2 kali E2 dan seterusnya sampai Vn dikali En. Nah, contohnya misalkan saya punya vektor 2, min 3,4, bisa saya nyatakan sebagai 2i kurangi 3j ditambah 4k. Dan juga kalau saya punya vektor 7, 3, min 4, 5, bisa saya nyatakan sebagai 7e1 ditambah 3e2 dikurangi 4e3 ditambah 5e4, dimana nanti 7 ini 7, 3, min 4 sama 5 bersesuaian dengan masing-masing komponen dari vektor V. Untuk pertanyaan silakan hubungi kontak di sini ya. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.